Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis rencana usaha produksi keripik bayam, yang mana beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, Mariono, dengan NIM D1C1220004. Dan saya Nurfaida dengan NIM D1C1222024. Dan saya Dwi Santiago dengan NIM D1C1242. Dan saya Tio Graciela Tamara dengan NIM D1C122046. Dan saya Gabriel Sambang dengan NIM D1C122070. Saya M. Rizky Hermadi dengan NIM J1A220036. Yang pertama, pendahuluan, di mana suatu usaha membutuhkan modal untuk investasi, modal kerja, dan biaya operasional. Yang kedua, modal yang telah ditanam tersebut diharapkan dapat kembali dan memberikan manfaat atau benefit tambahan berupa penerimaan atau revenue. Yang ketiga, analisis kelayakan suatu rencana usaha didasarkan pada perbandingan nilai penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, agar layak secara ekonomis, suatu rencana usaha harus mampu menghasilkan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Berikutnya, asumsi. Adapun asumsi dari produk yang telah dibuat berupa pengelolaan keripik bayam. Yang pertama, produksi keripik bayam, yang mana kemasan yang digunakan yaitu kemasan 100 gram. Dalam satu hari, kami merencanakan produksi bayam berupa 10 kg. Yang mana dalam 10 kg bayam itu akan menghasilkan 100 pieces per hari, hingga diperoleh 24.000 pieces per tahun. Harga keripik bayam. Harga keripik bayam yang kami rencanakan di sini adalah 15.000. Kenapa harus 15.000? Itu dikarenakan karena setelah perhitungan dari segi pengeluaran untuk produksi, harga 15.000 merupakan harga yang pas untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Berikutnya, jumlah pekerja. Jumlah pekerja yang kami inginkan di sini adalah 4 orang. Yang mana 4 orang tersebut terdiri dari 3 cowok dan 1 cewek. Kenapa harus 1 cowok dan 3 cewek? Itu dikarenakan karena tugas dari cowok sendiri di sini sebagai penjemput bahan baku, kemudian mendistribusikan atau mengantar hasil dari produksi yang telah dibuat, kemudian mengoperasikan mesin spinner, yang mana mesin spinner di sini untuk menderiskan air dan minyak. Sedangkan tugas dari cewek tersebut yaitu untuk tahap pertama yaitu 2 orang mencuci bayam dan membuat adonan. Setelah itu 2 orang lainnya menggoreng dan 1 orang lainnya untuk mengemas keripik bayam yang telah diproduksi. Dan yang keempat, jam kerja. Jam kerja yang kami ambil di sini yaitu 8 jam. Kenapa harus 8 jam? Itu dikarenakan karena 1 jam digunakan untuk menjemput bahan baku, kemudian 1 jam lagi digunakan untuk pencucian bahan baku dan juga pembuatan adonan, dan kemudian 1 jam lagi dilakukan untuk proses penirisan air setelah pencucian, dan kemudian 1,5 jam untuk proses penggorengan, 1 jam untuk proses penirisan minyak setelah penggorengan, dan kemudian 1,5 jam untuk proses pengemasan, dan 1 jam lagi dilakukan untuk proses pendistribusian atau penyaluran produk yang telah dibuat. Sedangkan jumlah hari kerja yang kami lakukan yaitu dalam 1 bulannya ada 20 hari. Berikutnya, analisis usaha keripik bayam. Yang pertama, investasi. Investasi yang kami lakukan di sini yaitu modal tetap berupa bangunan atau rumah produksi yang banyaknya 72 meter persegi, harga satuannya 2 juta, dan jumlah totalnya yaitu 144 juta.
Data tersebut kami peroleh dari website terpercaya yang mana 1 meter persegi dari harga tanah tersebut berupa 2 juta. Yang kedua, peralatan produksi yang terdiri dari baskom besar yang banyaknya 5 unit, harga satuannya 35.000 dan jumlah totalnya yaitu 175.000. Berikutnya yaitu tanpa yang banyaknya 5 unit, harga satuannya 25.000 dan jumlah totalnya 125.000. Berikutnya yaitu spinner yang dibutuhkan yaitu 2 unit, harga satuannya 2.200.000 dan harga totalnya yaitu 4.400.000. Berikutnya yaitu kuali nomor 31, yaitu jumlah banyaknya 2 unit, harga satuannya 228.000 sehingga total harganya yaitu 456.000. Kemudian kompor gas plus tabung gas yang banyaknya diperlukan yaitu 2 unit, harga satuannya 600.000 hingga jumlah total yang diperlukan yaitu 1.200.000. Kemudian IROS yaitu banyaknya 4 unit, harga satuannya 30.000, harga totalnya yaitu 120.000. Berikutnya blender yaitu banyaknya 1 unit, harga satuannya 350.000, total harganya 350.000. Kemudian ember besar dengan ukuran 30 liter yang diperlukan adalah 5 unit, harga satuannya adalah 60.000 dan harga totalnya adalah 300.000. Kemudian yang diperlukan adalah saringan minyak ukuran 38 dengan jumlah 2 unit, harga satuannya 85.000 dan harga totalnya adalah 170.000. Berikutnya adalah sendok sebanyak 1 lusin, harga satuannya adalah 25.000, jumlah totalnya adalah 25.000. Berikutnya adalah timbangan analitik yang diperlukan sebanyak 1 unit, harga satuannya adalah 60.000 dan harga totalnya adalah 60.000. Kemudian peralatan pendukung yang kami gunakan di sini berupa yang pertama kursi sebanyak 4 unit, harga satuannya adalah 70.000 dan jumlah totalnya adalah 280.000. Yang kedua kipas angin untuk karyawan dengan ukuran 16 inci yang banyaknya adalah 1 unit, harga satuannya adalah 362.000 dan jumlah harganya adalah 362.000. Berikutnya peralatan pendukung yang diperlukan adalah meja dengan ukuran 42 x 100 x 30 cm. Banyaknya yang dibutuhkan yaitu 1 unit dengan harga satuan 115.000 hingga jumlah totalnya adalah 115.000. Berikutnya adalah tempat sampah yang banyaknya diperlukan yaitu 1 dan jumlah totalnya adalah 175.000. Berikutnya yang termasuk investasi di sini adalah modal kerja, yaitu perizinan bangunan, yang jumlahnya adalah 1.652.000. Hingga total dari keseluruhan investasi yang diperlukan adalah 153.965.000. Yang mana data-data tersebut kami peroleh dari jurnal modifikasi mesin peniris minyak dan kelayakan finansial produksi keripik bayam, dan sebagian data lagi untuk spesifikasi harga barang kami lihat dari aplikasi belanja online. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya operasional. Biaya operasional tersebut terulai dari biaya tidak tetap tahun pertama. Yang pertama itu bahan, di mana bahan yang kami perlukan untuk pengelolaan keripik bayam tersebut adalah daun bayam. Daun bayam yang kami gunakan dalam 1 hari adalah 10 kilo, sehingga banyaknya yang kami butuhkan dalam 1 tahun adalah 2.400 kilo. Dengan harga satuan 12.000, dengan total jumlah semuanya adalah 28.800.000. Yang kedua, tepung beras. Tepung beras yang kami gunakan dalam perharinya sekitar 2 kilo. Dengan banyak yang digunakan dalam per tahunnya adalah 480 kilo, dengan harga satuannya itu 16.000. Sehingga jumlah total
untuk tepung beras dalam 1 tahun itu yaitu adalah 7.680.000. Yang keempat adalah tepung tapioka. Tepung yang ke salah bisa dipotong kan? Nah, selanjutnya yaitu B, biaya operasional. Biaya operasional yang digunakan selanjutnya B, biaya operasional. Biaya operasional yang terurai yaitu biaya tidak tetap tahun pertama. Biaya tidak tetap tahun pertama yang dibutuhkan adalah satu bahan. Bahan yang digunakan untuk mengolah keripik bayam tersebut yang pertama daun bayam. Daun bayam yang kami gunakan dalam 1 hari yaitu 10 kg, di mana 1 tahunnya yang kami gunakan yaitu 2.400 kilo. 2.400 kilo itu dikarenakan kami operasi bekerja itu 240 hari per tahunnya. Sehingga harga satuan daun bayam tersebut adalah 12.000. Dengan jumlah total semua adalah 28.800.000. Yang kedua, tepung beras. Tepung beras kami gunakan dalam 1 hari itu hampir kurang lebih 2 kilo. Di mana 1 tahun itu kami menggunakan 480 kilo dengan harga satuan 16.000 dan jumlah total semuanya adalah 7.680.000 per tahunnya. Yang ketiga, tepung terigu. Tepung terigu yang kami gunakan dalam 1 hari sekitar 1 kilo. Sehingga yang kami gunakan dalam 1 tahun itu 240 kilo dengan harga satuan 9.000 dan jumlah total harga semuanya dalam per tahun itu yaitu 2.160.000. Yang keempat, tepung tapioka tersebut kami gunakan dalam 1 hari itu 2 kilo. Sehingga yang digunakan dalam 1 tahun itu 480 kilo. Dengan harga satuan 12.600 dan jumlah total per tahunnya 5.760.000. Minyak goreng yang kami gunakan dalam 1 hari itu 5 liter, sehingga dalam 1 tahun itu kami menggunakan minyak goreng itu 1.200 kilo dengan harga satuannya 12.000 dengan total jumlah semuanya 14.400.000 per tahunnya. Untuk air galon kami menggunakan kurang lebih 1 galon untuk membuat adonan. Sehingga 1 tahunnya kami menggunakan 4.560 liter dengan harga satuan 5.000 dan jumlah total semuanya 1.200.000. Untuk pencucian kami menggunakan air sumur dan menggunakan biaya listrik. Selanjutnya kami menggunakan bahan bawang putih. Untuk bawang putih kami menggunakan 1 harinya itu 200 gram untuk menambahkan suatu rasa pada keripik bayam tersebut. Sehingga kami membutuhkan 1 tahun bawang putih tersebut 48 kilo dengan harga satuan 25.000 dengan harga total 1.200.000. Untuk penyedap rasa kami menggunakan 5 bungkus per harinya, sehingga kami membutuhkan 1 tahun itu 1.200 bungkus dengan harga satuan 1.000. Sehingga jumlah semua adalah 1.200 per tahunnya. Untuk telur kami menggunakan 40 butir untuk 10 kilo adonan tersebut, sehingga kami menggunakan per tahunnya itu 9.600 butir telur dengan harga satuannya 1.500 dan jumlah semua telur per tahun itu 14.400.000. Untuk tas pengantaran produk itu kami gunakan 1 unit dengan harga satuan 100.000 dan jumlah per tahunnya 100.000 dikarenakan tas pengantaran produk tersebut cuma dipakai 1 kali dan per harinya. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang kami gunakan berupa kemasan standing pots. Kemasan standing pots ini digunakan untuk membungkus keripik yang telah dikelola dan siap dikemas. Nah, untuk kemasan ini
berupa satu pieces itu 100 gram dengan harga satuannya 2.500 dan kami gunakan satu hari itu 100 pieces sehingga yang kami gunakan untuk satu tahun itu 24.000 dan harga total per tahunnya yang kami beli yang kami butuhkan dan jumlah harganya itu per tahun itu adalah 60 juta untuk listrik PLN 900 volt itu kami gunakan per tahunnya 10.800.000 karena listrik itu kami gunakan untuk air, untuk mesin dan lain sebagainya. Untuk biaya tidak tetap tahun pertama kami juga menggunakan biaya transportasi untuk mengantarkan keripik yang telah dikemas dan siap dijual ke supplier yang telah kami titip atau kami jual. Harga satuan transportasi tersebut adalah 50.000. Dengan jumlah total satu tahun itu harga biayanya itu 12 juta. Sehingga biaya tidak tetap tahun pertama itu yang kami butuhkan adalah 159.700.000. Untuk biaya operasional tahun kedua itu sama dengan tahun ke-1, tahun ketiga pun sama dengan tahun ke-1, tahun keempat pun sama dengan tahun ke-1 dengan biaya 159.700.000. 159.700.000. Sehingga total untuk tahun 1 sampai tahun keempat itu berjumlah 638.800.000. Yaitu berupa tenaga kerja produksi. Tenaga kerja produksi yang kami perlukan itu sebanyak 4 orang dengan harga satuan yang kami berikan yaitu 1.500.000 dengan jumlah per tahunnya yaitu 72 juta. Di mana 3 tenaga kerja itu berupa pengolahan, 1 tenaga kerja itu pengantaran produk. Yang kedua pemeliharaan gedung. Yang pertama gedung. Untuk pemeliharaan gedung itu banyaknya 5% dengan harga satuannya 144 juta dengan jumlah per tahunnya itu 7.200.000. Untuk pemeliharaan peralatan kami menggunakan banyaknya 9% dengan harga satuannya itu 8.313.000 dengan jumlah per tahunnya yaitu 748.170 rupiah. Untuk biaya tetap penyusutan itu berupa gedung banyaknya itu 5% dengan harga satuan 144 juta dengan jumlah per tahunnya yaitu 7.200.000. Untuk penyusutan peralatan itu kami menggunakan banyaknya 9%. Karena harga satuannya itu berupa 8.313.000 rupiah dengan jumlah per tahunnya yaitu 748.170 rupiah. Untuk bunga modal kami menggunakan banyaknya 9%, di mana harga satuannya yaitu 153.965.000 dengan harga per tahunnya itu yaitu 13.856.850 rupiah. Sehingga biaya tetap itu yang kami peroleh itu 101.753.190 rupiah. Untuk penerimaan kami menerima untuk yang pertama tahun 1 keripik bayam kami memproduksi 24.000 bungkus dengan harga satuan 15.000 sehingga jumlah penerimaan yang kami terima yaitu 360 juta rupiah. Yang kedua tahun 2 keripik bayam kami juga memproduksi 24.000 bungkus dengan harga satuan 15.000 dan mendapatkan jumlah penerimaan itu 360 juta rupiah. Tahun 3 keripik bayam kami juga memproduksi 24.000 bungkus per tahunnya dengan harga satuan 15.000 sehingga jumlah penerimaan yang kami peroleh yaitu 360 juta rupiah. Untuk tahun keempat keripik bayam itu kami juga
tetap memproduksi 24.000 bungkus dengan harga satuan 15.000, sehingga jumlah yang kami peroleh untuk penerimaannya per tahun itu 360 juta rupiah. Sehingga tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan tahun keempat itu kami memperoleh jumlah penerimaan totalnya yaitu 1.440 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pada nilai sekarang atau present value, di mana present value ini dapat dicari dengan cara tabel dan cara rumus. Yang pertama didapat penerimaan pada tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah 360 juta. Di mana untuk tahun kedua PV sama dengan I 20% dikali 360 juta. 360 juta dikali 0,8333 didapat hasil 299.988.000. 0,833 ini didapat pada tabel bunga dari I 20%. Kemudian pada I 30% didapat hasil 276.912.000. Pada tahun 2 dengan I 40% didapat hasil 257.148.000. Pada tahun kedua dengan I 50% didapat hasil 240.012.000. Dengan cara tabel, salah satu contohnya yaitu P sama dengan F dengan cara rumus. P sama dengan F per 1 ditambah I pangkat N sama dengan 360 juta per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 sama dengan 360 juta per 1,2 pangkat 1. Didapat hasil sama dengan 300 juta atau 299.988.000. Kemudian pada tahun ketiga dengan I 20% didapat hasil 249.984.000. Dengan I 30% didapat hasil 213.012.000. Dengan I 40% didapat hasil 183.672.000. Pada I 50% didapat hasil 159.984.000. Pada tahun keempat dengan I 20% didapat hasil 208.332.000. Pada I 30% didapat hasil 163.872.000. Pada I 40% didapat hasil 130.184.000. Pada I 50% didapat hasil 106.668.000. Kemudian pada tabel pengeluaran akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari pengeluaran pada present value, yaitu dengan cara tabel dan cara rumus. Untuk tahun pertama, yaitu dengan jumlah pengeluaran pada tahun pertama 451.418.190 rupiah. Untuk dan tahun kedua yaitu 269.453.190 rupiah. Begitupun tahun ketiga dan keempat sama dengan tahun kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara tabel, yaitu I sama dengan 20% pada tahun pertama. Dengan cara tabel yaitu 1 I sama dengan 20% sama dengan 261.453.190 rupiah dikali dengan 0,8333 dan hasilnya yaitu 217.868.943 rupiah. Dan untuk I sama dengan 30% pada tahun kedua yaitu 217
201.109.794.000. Untuk I 40% pada tahun kedua yaitu 186.756.014 rupiah. Untuk I 40% pada tahun kedua yaitu 186.756.014 rupiah. Untuk I 50% yaitu 174.310.842 rupiah. Untuk tahun ketiga I 20%-nya itu 181.553.095 rupiah. I 30%-nya yaitu 154.701.853 rupiah. Untuk I 40%-nya yaitu 133.393.418 rupiah. Untuk I 50%-nya pada tahun ketiga yaitu 116.189.798 rupiah. Untuk tahun keempat yaitu I 20% dengan jumlah 151.302.961 rupiah. Untuk I 30%-nya berjumlah 119.013.492 rupiah. Untuk I 40%-nya yaitu 95.273.542 rupiah. Untuk I 50%-nya pada tahun keempat yaitu 77.468.580 rupiah. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan. Pada tahun pertama, kami mengalami kerugian yaitu sebesar Rp91.418.190. Sedangkan tahun pertama, kami mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp98.546.810. Begitupun pada tahun ketiga dan juga tahun keempat, sama dengan keuntungannya dengan tahun kedua yaitu Rp98.546.810. Cara mencari keuntungan pada present value yaitu dengan rumus, tabel, dan cara rumus. Contoh mencari present value dengan cara tabel sebagai berikut, yang mana hasil keuntungan dari tahun 2 dilakukan dengan I sama dengan persen dari 20% sampai dengan 50%. Cara mencari nilai persen harus menggunakan tabel suku bunga. Contoh, seperti yang telah kita ketahui, nilai keuntungan dari tahun 2 yaitu Rp98.546.810. Dapat kita rumuskan Rp98.546.810 dikali dengan I 20% yaitu 0,833, yang mana hasilnya yaitu Rp82.119.056. Nilai 98.546.810 didapatkan dari keuntungan tahun 2, sedangkan nilai 0,8333 didapatkan dari tabel I sama dengan 20% di tahun 2. Adapun contoh cara rumus I sama dengan 20% disederhanakan menjadi 0,2 sama dengan P sama dengan F per 1 ditambah I dipangkatkan dengan N, yang mana F adalah keuntungan tahun 2, 3, dan 4. Sedangkan 1 ditambah I merupakan rumusnya, sedangkan N adalah jumlah tahun yang akan dicari. Contohnya 98.546.810 rupiah per 1 ditambah 0,2 dipangkatkan dengan 2, karena yang kita cari adalah tahun 2, yang mana nilainya yaitu Rp68.435.284.
Begitupun cara mencari nilai percent value selanjutnya, yaitu menggunakan rumus yang sama dan cara yang sama pada contoh tahun yang akan dijelaskan. Untuk tahun 2, Pi sama dengan I 30% mendapatkan hasil Rp75.802.026 dan Pi I sama dengan 40% menghasilkan Rp70.991.986. I 50% menghasilkan Rp65.101.158. Untuk tahun 3, adapun keuntungan tahun 3, I sama dengan 20% menghasilkan Rp68.430.904. I 30% menghasilkan Rp50.810.147. I 40% menghasilkan Rp50.278.582. I 50% menghasilkan Rp47.794.202. Untuk tahun 4, I sama dengan 20% menghasilkan Rp59.038. Untuk yang I 30%, Rp45.858.507. Untuk yang I 40% menghasilkan Rp35.910.457 dan I 50% menghasilkan Rp29.199.419. Hasil yang didapatkan ini menggunakan rumus yang sama. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai sekarang bersih atau net present value. Yang pertama, I sama dengan 50%, I sama dengan 0%, NPV sama dengan minus Rp91.418.190. Ini didapat dari tabel present value pada tahun pertama, ditambah Rp98.546.810. Ini didapat pada tahun dari tabel present value pada tahun kedua, kemudian ditambah Rp98.546.810 dan ditambah Rp98.546.810, maka didapat hasil Rp204.222.240. Kemudian dengan I 20%, NPV sama dengan Rp91.418.190. Ini didapat pada tabel present value dari tahun 1. Kemudian ditambah dengan Rp82.119.056. Ini didapat pada kemudian dengan I 20%, NPV sama dengan minus Rp91.418.190 ditambah Rp82.119.056 ditambah Rp64.430.904 ditambah Rp57.029.038, maka didapat hasil Rp160.808. Kemudian dengan I 30%, NPV sama dengan minus Rp91.418.190 ditambah Rp75.802.206. Ini didapat pada tabel present value tahun kedua dengan bunga I 30%. Kemudian ditambah Rp58.310.147. Ini didapat pada tabel present value dari tahun ketiga. Kemudian ditambah Rp47.858.507, maka didapat hasil Rp87.552.670. Kemudian I 40%, NPV sama dengan
minus Rp91.418.190 ditambah Rp70.391.986. Ini didapat pada tabel present value tahun kedua I sama dengan 40% ditambah 50.278.582. Ini didapat pada tabel present value tahun ketiga ditambah 35.910.457 rupiah. Ini didapat pada tabel present value tahun keempat keuntungan I 40%. Maka didapat hasil 65.162.835 rupiah. Kemudian dengan I 50%, NPV sama dengan minus 91.418.190 rupiah ditambah 65.701.158 rupiah. Ini didapat pada tabel present value dari tahun kedua. Kemudian ditambah dengan 43.794.202 rupiah. Ini didapat pada tabel present value tahun ketiga. Kemudian ditambah 29.199.419 rupiah. Maka didapat hasil 47.276.589 rupiah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mariono. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang interval rate of return atau IRR atau laju pengembalian dalam. Untuk menentukan IRR dari pengelolaan keripik bayam tersebut, kita memakai atau mencari sebuah NPF, mana suku bunga yang kita gunakan bisa mencapai NPF tersebut sampai dengan 0. IRR tersebut akan menunjukkan baik atau tidaknya usaha yang akan dijalankan. Pertama, untuk menentukan itu kita memakai suku bunga 90%. Pada tahun pertama dengan rumus P sama dengan F dikali P per F kali I kali N, di mana F tersebut merupakan keuntungan pada tahun kedua ataupun tahun ketiga ataupun tahun keempat yang berjumlah Rp95.546.810 per 1 ditambah 0,9 pangkat 1, di mana hasilnya adalah Rp51.866.742. Untuk tahun keduanya, kita memakai rumus yang sama, yaitu P sama dengan F kali P per F kali I kali N, di mana F sama dengan Rp95.546.810 per 1 ditambah 0,9 pangkat 2, sama dengan 98 juta dikali 546.810 per 3,61, sama dengan 27.298.285 rupiah. Untuk tahun ketiga, yaitu N sama dengan 3, P sama dengan F dikali P per F kali I kali N, sama dengan 98.546.810 per 1 ditambah 0,9 pangkat 3, sama dengan 98.546.810 rupiah dibagi 6,859, sehingga menghasilkan 14.367.518. Setelah mencari perhitungan tersebut, kita mendapatkan NPF 1, di mana NPF 1 ini jumlah kerugian tahun pertama itu ditambah dengan hasil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga yang kita cari dari I sama dengan 90%. Maka NPF 1 sama dengan minus Rp91.418.190 ditambah Rp51.866.742 ditambah Rp27.298.285
ditambah 14.367.518 rupiah menghasilkan 2.114.355 rupiah. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya pada percobaan kedua, tabel bunga yang digunakan adalah 95%. Di mana pada N1 atau tahun pertamanya yaitu P sama dengan F dikali P per F dikali 68.546.810 rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,95 dipangkatkan dengan 1 sama dengan 98.546.810 rupiah dibagi dengan 1,95 sama dengan 50.536.825 rupiah. Pada N sama dengan 2 atau di tahun kedua, P sama dengan F dikali P bagi F dikali I kali N sama dengan 98.546.810 rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,95 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 98.546.810 rupiah dibagi dengan 3,8025 sama dengan 25.916.320 rupiah. N sama dengan 3 atau di tahun ketiga sama dengan P sama dengan F dikali P dibagi dengan F dikali I dikali N sama dengan 98.546.810 rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,95 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 98.546.810 rupiah dibagi 7,414875 sama dengan 13.290.420 rupiah. Dan didapatkan NPV 2 sama dengan minus 91.418.190 rupiah, yang mana data tersebut merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari tahun pertama. Ditambah dengan N1-nya yaitu 50.536.825 rupiah, ditambah dengan N2 yaitu 25.916.320 rupiah, ditambah dengan N3-nya yaitu 300.290.420 rupiah. Dan diperoleh hasil yaitu minus 1.674.625 rupiah. Hingga didapatkan IRR-nya yaitu I1 ditambah NPV1 per NPV1 kurang NPV2 dikali I2 dikurang I1. Sama dengan 90 ditambah 2.114.355 rupiah per 2.114.355 rupiah dikurang minus 1.674.625 rupiah dikali 95 dikurang 90 sama dengan 90 ditambah 2.114.355 rupiah per 3.788.980 rupiah dikali dengan 5 sama dengan 90 ditambah 0,55 dikali 5 sama dengan
90 ditambah 2,75 sama dengan 92,75. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang H nisbah B per C. Net benefit cost ratio. I sama dengan 0%. Diketahui B sama dengan 360 juta ditambah 360 juta ditambah lagi 360 juta ditambah 360 juta. Dan mendapatkan hasil 1.440 juta. Diketahui C sama dengan 451 juta 418.190 rupiah ditambah 261 juta 453.190 rupiah ditambah lagi dengan 261 juta 453.190 rupiah ditambah 261 juta 453.190 rupiah dan mendapatkan hasil 1.235.777.760 rupiah. Nisbah B per C adalah 1,16. I sama dengan 20%. Diketahui B sama dengan 360 juta ditambah 299.988.000 ditambah lagi dengan 249.984.000 ditambah 208.332.000 dan mendapatkan hasil 1.118.304.000. Diketahui C sama dengan 451 juta 418.190 rupiah ditambah 217 juta 868.943 rupiah ditambah 181 juta 553.095 rupiah dan ditambah lagi 151 juta 302.961 rupiah dan mendapatkan hasil 1.2.143.189 rupiah. Nisbah B per C sama dengan I,11. I 30%. B sama dengan 360 juta tambah 276.912.000 ditambah 213 juta 12.000 ditambah 163 juta 872.000 sama dengan 1.013 juta 796.000. Diketahui C sama dengan 451 juta 418.190 rupiah ditambah 201 juta 109.794 rupiah ditambah 154 juta 701.853 ditambah 119 juta 13.492 dan mendapatkan hasil 771.541.476 rupiah. Nisbah B per C sama dengan 1,31. I 40%. Diketahui B sama dengan 360 juta ditambah 257 juta 148.000 ditambah 183 juta 672.000 ditambah 131 juta 184.000 mendapatkan hasil 932 juta 4.000. Diketahui C sama dengan 451 juta 418.190 rupiah ditambah 180 juta 750.014 rupiah ditambah 133 juta 393.418 rupiah dan ditambah lagi dengan 95 juta 273.542 rupiah mendapatkan hasil 866 juta 841.164 rupiah. Nisbah B per C sama dengan 1,07. I sama dengan 50%. Diketahui B sama dengan 360 juta ditambah 240 juta 12.000 dan ditambah 159 juta 984.000 ditambah lagi dengan 106 juta 668.000 sama dengan 866 juta 664.000
C sama dengan Rp451.418.194 ditambah Rp174.310.842 ditambah Rp169.794 dan ditambah lagi Rp77.468.580 dan mendapatkan hasil Rp819.387.410. Nisbah B per C 1,05. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada I, BEP, Break Even Point. BEP penerimaan, yang mana rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap per 1 dikurang biaya tidak tetap per biaya penerimaan. BEP sama dengan Rp101.753.190 per 1 dikurang Rp159.700.000 per 36 juta sama dengan Rp101.753.190 per 0,5 sama dengan Rp185.005.800. Pada tingkat penerimaan Rp185.005.800 per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Selanjutnya BEP produksi, yang mana rumusnya adalah BEP sama dengan BEP penerimaan per harga Rp185.005.800 per 15.000 sama dengan Rp12.333,72. Pada tingkat produksi 12.333,72 gram per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Selanjutnya BEP harga, yang mana rumusnya adalah BEP sama dengan biaya total per produksi sama dengan Rp261.453.190 per 24.000 sama dengan Rp10.893. Pada tingkat harga keripik bayam Rp10.893 per pieces, usaha ini pada titik impas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya J. Analisis sensitivitas. Penerimaan. Toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan kali 100%. Atau 360 sama dengan 0,513%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan sampai 0,513%. Produksi. Toleransi sama dengan produksi minimum per produksi direncanakan kali 100%. Sama dengan 0,513 per 24.000 kali 100%. Sama dengan 0,000021%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan produksi sampai 0,000021% dari yang direncanakan. Harga. Toleransi sama dengan harga minimum per harga direncanakan kali 100%. Sama dengan 10.863 per 15.000 kali 100%. Sama dengan 72,62%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 72,62% dari yang direncanakan. Baik, berikut adalah lampiran diskusi kelompok pertama yang dilakukan pada hari Jumat 3 November 2023. Selanjutnya adalah lampiran diskusi kelompok kedua yang dilakukan pada hari Senin 6 November 2023. Dan yang terakhir adalah diskusi kelompok pada hari ketiga yang dilakukan pada hari Senin 13 November 2023. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.